Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syah Kuala, dari kelas B kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fasa gerak HPTLC dan SFC. Kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri Rahma Hadidah, Muhammad Ilham Mulia, Jud Nurul Makfirah, dan Raudah Gebrifona. Tugas ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis instrumentasi dengan dosen pembimbing kami, yaitu Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus, SSI. Bagian daftar isi berisikan yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua itu pembahasan mengenai pengertian kromatografi, pengertian kromatografi cair, serta kromatografi fluida superkritis. Bagian 1, pendahuluan, yaitu bagian latar belakang. High Performance Thin Layer Chromatography atau disebut juga dengan HPTLC merupakan metode pemisahan kromatografi datar dengan berbagai keunggulan, seperti kesederhanaan pengerjaannya, rendahnya biaya operasional, ketangguhan, serta kinerjanya yang tinggi. Pembacaan kromatogram hasil pemisahan dengan spektrofotodensimetri ini diperoleh berdasarkan parameter kromatogramnya. Kemudian High Performance Thin Layer Chromatography atau disebut juga dengan HPTLC menggunakan fase diam berupa silika gel dan fase geraknya berupa campuran pelarut etanol. Sehingga metode ini mampu memisahkan simultan dengan baik. Dan berdasarkan hal tersebutlah maka dikembangkan metode ini untuk mendapatkan validitas yang lebih tinggi. Kromatografi merupakan suatu metode pemisahan fisik di mana komponen-komponen yang dipisahkan tersebut didistribusikan di antara dua fasa, yaitu fasa diam atau disebut juga dengan stationary phase dan fasa gerak disebut juga dengan mobile phase. Fasa gerak sendiri merupakan suatu sistem kromatografi yang berfungsi untuk mendorong agar komponen-komponen cuplikan tidak dapat bergerak. Sementara fasa diam atau disebut juga dengan stationary phase merupakan komponen yang penting dalam pemisahan. Fasa diam ini dapat berupa bahan padat atau berpori yang berbentuk molekul kecil. Selanjutnya yaitu pengertian HPTLC atau juga disebut dengan High Performance Thin Layer Chromatography, merupakan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi, perkembangan dari metode TLC atau digunakan juga dalam analisis kualitatif maupun kuantitatif. Karena metode ini menggunakan teknik konvensional atau dengan cara yang lebih dioptimalkan. Selanjutnya itu prinsip kerja dari HPTLC. Prinsip kerja dari HPTLC sendiri memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya akan disesuaikan dengan jenis sampel yang dipisahkan. Selanjutnya yaitu perbedaan HPTLC dan LC terletak dari parameter ketebalan lapisannya, kemudian dari efisiensi, pemisahan, scanning, sampel bercak, waktu analis, solid support, dan ruang pengembangannya. Dapat lihat dari tabel berikut, dari TLC dan HPTLC, HPTLC lebih efisien dibandingkan TLC. Pada slide berikut merupakan instrumen atau alat di dalam laboratorium HPTLC, dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raudah Gebrifona. Baik,
Komponen utama HPTLC terbagi atas 9 komponen, yaitu yang pertama ada plate coaster, yang kedua ada drying racks, yang ketiga ada plate cutters yang digunakan untuk memotong pelat HPTLC atau piring dengan ketebalan hingga 3 mm, yang keempat ada immersion device yang digunakan untuk pelaksanaan teknik yang tepat, yang kelima ada plate heater yang digunakan untuk memanaskan pelat TLC pada suhu tertentu, yang keenam ada sample application yang digunakan untuk mengaplikasikan sampel dengan menggunakan aplikator berupa semprotan atau menyentuh. Yang ketujuh ada development chamber. Yang kedelapan ada derivatization device yang digunakan untuk mengubah zat yang tidak menyerap menjadi turunan yang dapat dideteksi. Yang kesembilan ada scanning densitometer yang digunakan untuk mengukur sinar yang diserap dan diteruskan. Selanjutnya ada fasa gerak pada HPTLC. Pemilihan fasa gerak didasarkan pada bahan adsorben yang digunakan sebagai fase diam dan sifat fisika dan kimia sampel. Ukuran pori pada fase diam lebih kecil daripada fase gerak, sehingga diharapkan terjadi pemisahan yang lebih baik karena terjadi interaksi antara analit dengan adsorben pada permukaan yang lebih luas. Aplikasi HPTLC ini yang pertama, dia dapat digunakan untuk menganalisis pewarna rambut semi permanen. Dan yang kedua, pada bidang farmasi, HPTLC dapat digunakan untuk menentukan kadar bahan aktif dalam formulasi herbal atau obat. Dan yang ketiga, pada bidang industri, HPTLC sendiri digunakan untuk menganalisis kosmetik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ilham Mulia. Selanjutnya ada kromatografi cair. Kromatografi cair adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan sampel menjadi bagiannya masing-masing. Pemisahan ini terjadi berdasarkan interaksi sampel dengan fase gerak dan fase diam. Karena ada banyak kombinasi fase diam atau gerak yang dapat digunakan saat memisahkan campuran, ada beberapa jenis kromatografi yang diklasifikasikan berdasarkan keadaan fisik fase tersebut. Salah satunya adalah kromatografi kolom cair padat, yang mana kromatografi ini adalah jenis teknik kromatografi yang paling populer dan paling banyak digunakan. Dan juga kromatografi ini menampilkan fase gerak cair yang perlahan-lahan menyaring melalui fase diam padat, membawa komponen yang terpisah bersamanya. Kemudian kromatografi cair ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu ada kromatografi partisi. Dalam metode ini, fase diam dan fase gerak adalah cair. Cairan fase diam akan menjadi cairan yang tidak dapat bercampur dengan fase gerak. Yang kedua ada kromatografi cair padat. Metode ini mirip dengan kromatografi partisi, hanya saja fase diamnya telah diganti dengan silika yang terikat atau komponen berbasis silika ke bagian dalam kolom. Nah, terkadang fase diam dapat berupa alumina. Analit yang berada dalam fase gerak yang memiliki afinitas terhadap fase diam akan terabsorpsi padanya, dan yang tidak memiliki afinitas akan melewati waktu retensi yang lebih singkat. Nah, selanjutnya itu ada kromatografi ion atau pertukaran ion, yang mana jenis kromatografi ini yang diterapkan untuk memisahkan dan menentukan ion pada kolom yang memiliki kapasitas tukar ion rendah. Hal ini didasarkan pada keseimbangan pertukaran ion antara ion dalam larutan dan ion lawan untuk berpasangan dengan ion bermuatan berlawanan yang tetap pada fase diam. Nah, selanjutnya itu ada size exclusion chromatography atau kromatografi pengecualian ukuran. Kromatografi jenis ini memisahkan molekul berdasarkan ukurannya. Hal ini dilakukan dengan memiliki fase diam yang dikemas dengan partikel kecil silika atau polimer untuk membentuk pori-pori yang seragam. Molekul yang lebih kecil akan terperangkap dalam partikel silika dan akan keluar dari kolom dengan kecepatan yang lebih besar daripada molekul yang lebih besar. Dengan demikian, waktu retensi tergantung pada ukuran molekul. Nah, selanjutnya itu ada kromatografi afinitas atau affinity kromatografi, yang mana itu merupakan jenis kromatografi yang melibatkan pengikatan reagen ke molekul analit dalam sampel. Setelah pengikatan, hanya molekul yang memiliki ligan ini yang dipertahankan dalam kolom. Analit yang tidak terikat dilewatkan dalam fase gerak. Fase diam biasanya berupa agose atau butiran kaca berpori yang mampu melumpuhkan
menyebabkan molekul yang terikat. Nah, selanjutnya itu ada kromatografi chiral. Kromatografi chiral memungkinkan penggunaan kromatografi cair untuk memisahkan campuran rasa mat menjadi bagian enantiomernya. Lanjut. Selanjutnya ada kromatografi fluida superkritis. Nah, kromatografi ini adalah varian kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, di mana cairan superkritis digunakan untuk menggantikan fase gerak cair. SFC sendiri dianggap sebagai alternatif yang berharga dibandingkan HPLC karena sifat fase geraknya berbeda secara signifikan. SFC ini sendiri menggunakan fluida superkritis yang mana fluida superkritis ini memiliki sifat-sifat antara cairan dan gas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Makfirah. Next deh. Selanjutnya, fasa gerak dalam kromatografi fluida superkritis. Fasa gerak yang digunakan merupakan fluida superkritis yang merupakan satu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Fasa gerak atau mobile phase disebut sebagai eluen atau pembawa. Proses di mana eluen bergerak dengan membawa komponen di sepanjang kolom yang disebut dengan elusi. Berdasarkan tipe proses kesetimbangan yang terlibat, kromatografi superkritik tergolong ke dalam kromatografi partisi, di mana fasa diam berupa cair yang diisi pada jaringan padat dan fasa gerak berupa gas atau cair. Perbedaan fasa gerak yang digunakan antara SFC, GC, dan KCKT adalah sebagai berikut, yang mana GC menggunakan fasa gerak berupa gas, HPLC berupa cair, sedangkan SFC berupa fluida superkritis. Next. Selanjutnya, diagram fasa fluida superkritis. Nah, dari diagram fasa di samping, maka fluida superkritis memiliki sifat fisika yaitu kelarutannya tinggi, di mana kelautan kekuatan pelarut baik. Yang kedua, difusivitasnya tinggi, lebih baik dari cairan. Yang ketiga, viskositasnya rendah. Yang keempat, densitas tinggi. Dan yang terakhir, tegangan permukaan rendah seperti gas, sehingga transfer massa cepat dan dapat menembus pori matriks. Next. Selanjutnya, komponen dalam kromatografi fluida superkritis. Yang pertama ada fasa gerak. Di sini fasa gerak yang sering digunakan berupa CO2 karena memiliki kelebihan yaitu pelarut yang sangat baik untuk molekul organik, dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau, tidak beracun, mudah diperoleh, dan harganya murah. Dan selanjutnya ada pompa. Pompa ada dua macam, yaitu reciprocating pump, yang merupakan kecepatannya tinggi dan kolom terkemas. Yang kedua ada searing pump, merupakan kecepatannya rendah dan kolom kapiler. Yang ketiga ada pemasukan cuplikan. Di sini cuplikan disuntikan ke dalam aliran fasa gerak. Selanjutnya fasa gerak membawa cuplikan ke dalam kolom. Persiapan yang dilakukan adalah cuplikan dilarutkan dalam pelarut yang cocok. Yang keempat ada oven. Yang kelima kolom. Kolom terdiri dari dua macam. Yang pertama kolom terkemas, yang kedua kolom kapiler. Dan yang terakhir ada detektor. Detektor UV ada beberapa macam yang digunakan, yaitu detektor MSD, detektor ionisasi nyala atau FID, dan yang terakhir ada detektor nitrogen fosfor atau NPD. Untuk instrumen dari SFC bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Roda Gebri Furna. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan SFC. Untuk kelebihan SFC sendiri dibandingkan dengan GC adalah yang pertama dapat menganalisis solut yang tidak menguap,
polar atau mudah terabsorpsi. Yang kedua, dapat menganalisis solut dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh gizi. Yang ketiga, dapat menganalisis molekul-molekul termolabil. Dan yang keempat, dapat menganalisis cuplikan tanpa derivatisasi. Kemudian, kelemahan SFC sendiri adalah yang pertama, SFC merupakan instrumen baru sehingga belum banyak yang menggunakannya atau harganya mahal. Yang kedua, tidak mampu dalam mengelusi senyawa ionit moderat atau senyawa yang sangat polar atau dapat diatasi dengan menambahkan fluida lain sebagai modifier. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.